Oke, jadi pertemuan kedua kita akan membahas terkait sifat-sifat zat cair ya atau karakteristik suatu fluida. Dalam hal ini yang kita lebih spesifik adalah zat cair. Nah, salah satu bentuk fluida adalah zat cair ya. Jadi kalau kita berbicara zat cair, maka fluida yang kita maksud ini adalah zat yang bisa mengalir ya. Yang mempunyai partikel yang mudah bergerak, yang berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Tahanan fluida terhadap perubahan bentuk sangat kecil. Nah, itu yang sudah kita sempat bahas minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan fluida? Fluida adalah, ada teman yang jawab, fluida adalah substansi atau zat yang selalu berdeformasi ketika mengalami tegangan geser ya, atau tahanan geser. Atau saya kemudian menyederhanakan bahwa substansi yang tidak tahan dengan tegangan geser ya. Artinya tahanannya terhadap perubahan bentuk, terhadap deformasi itu sangat kecil ya. Jadi tahanan fluida terhadap perubahan bentuk itu sangat kecil sehingga fluida dapat dengan mudah mengikuti bentuk ruangan, tempat yang membatasinya. Kalau kita masukkan air ke dalam botol yang berliku-liku bentuk botolnya atau berlekuk-lekuk, maka bentuk daripada fluida itu juga akan berlekuk-lekuk ya, karena dia tidak apa namanya tahanannya, kemampuannya untuk menahan terhadap perubahan bentuk itu sangat kecil. Nah, di sini disampaikan seperti itu. Nah, perlu di adik-adik pahami kembali bahwa fluida itu terbagi atas zat cair dan gas ya. Jadi jangan dipikirkan bahwa fluida itu hanya zat cair, tapi gas juga itu adalah termasuk fluida. Jadi persamaan terpenting antara zat cair dan gas itu, kedua zat ini tidak bisa melawan perubahan bentuk ya, dia terus berdeformasi, mengalami perubahan bentuk selama terkena tegangan geser ya. Jadi dia terus berubah bentuk, terus berdeformasi. Kedua zat tidak mengadakan reaksi terhadap gaya geser ya, gaya geser, tegangan geser ya, yaitu gaya yang bekerja sejajar dengan permukaan lapisan zat cair atau gas yang mencoba menggeser lapisan tersebut antara satu terhadap yang lain. Nah, jika ada sentuhan sedikit saja, dua lapisan yang saling berdampingan akan bergerak antara satu dengan lainnya. Jadi, betul-betul dia tidak tahan sekecil apapun itu gaya gesernya atau tegangan geser yang diberikan, ya. Dia pasti akan mengalami perubahan bentuk, akan berdeformasi. Nah, itu tadi kesamaan dua fluida yang kita bahas, yaitu zat cair dan gas. Kesamaannya di situ tadi, dia tidak tahan terhadap gaya geser, dan dia tidak bisa melawan terhadap perubahan bentuk. Adapun perbedaannya apa ya? Perbedaan antara zat cair dan gas ini sama-sama fluida ya. Ini dua-duanya fluida, tapi tentu tetap ada yang membedakan antara zat cair dan gas. Kalau dia zat cair, dia tentu akan mempunyai permukaan bebas ya. Apalagi kalau misalnya zat cair itu dimasukkan ke dalam suatu wadah yang tidak memenuhi seluruh wadah, maka dia akan membentuk permukaan bebas, free surface ya. Dan massa zat cair hanya mengisi volume yang diperlukan dalam suatu ruangan ya. Nah, kalau gas bagaimana? Kalau gas itu dia tidak punya permukaan bebas ya. Tahu kan permukaan bebas itu biasa simbolnya begini. Nah, itu yang kayak simbol apa ya? Yang nah itu artinya di sini adalah udara ya atau atmosfer, di sini air, zat cair ya. Nah, maka ada permukaan bebas di sini. Nah, sedangkan kalau gas itu tidak ada ya. Dan massanya itu akan mengisi seluruh ruangan ya. Termasuk udara ini yang kita sedang berada di dalamnya ini juga adalah salah satu fluida. Zat cair merupakan zat yang praktis tidak termampatkan, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak termampatkan? Boleh adik-adik cari sekarang. Nah, boleh juga sebentar ada pembahasannya, ya. Sedang gas ini bisa dimampatkan, ya. Intinya tidak termampatkan dan dimampatkan itu terkait perubahan volume, ya, apabila diberikan tekanan.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lebih spesifik membahas zat cair ya. Nah, tentu dia punya beberapa sifat-sifat yang perlu kita pahami bersama. Nah, kalau jika ruangannya lebih besar dari volume zat cair, jadi misalnya ini ada wadah, ya, yang mana wadah ini volumenya 5 liter, ya. Sedangkan kita masukkan zat cair dengan volume 3 liter, maka akan terbentuk permukaan bebas, ya. Nah, jadi jika ruangan lebih besar dari volume zat cair, akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer, ya, ATM, atmosfer atau udara. Nah, kemudian eh, fluida zat cair ini pasti punya dia namanya rapat massa rho, ya, atau density, ya. Dan juga punya gamma berat jenis, ya. Jadi ini rapat massa ini rho, berat jenis ini gamma, ya. Rapat massa atau density, berat jenis specific weight, ya. Nah, itu. Nanti akan kita bahas secara mendetail. Nah, dapat dianggap tidak terlambatkan itu tadi perubahan terhadap apa namanya pemberian tekanan itu tidak memberikan pengaruh signifikan ya terhadap perubahan volume seperti itu. Kemudian mempunyai viskositas kekentalan ya. Nah, ini juga akan kita bahas viskositas kekentalan ya. Ada zat cair yang lebih besar viskositasnya, ada yang lebih kecil viskositasnya. Ada yang lebih kental, ada yang tidak terlalu kental. Kemudian mempunyai kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Kohesi dan adhesi ini saya rasa adik-adik sudah pernah mendengar mungkin di SMA. Bahkan mungkin ada yang sudah di luar kepala ya. Nah, kemudian juga tegangan permukaan ya. Tegangan permukaan ya mungkin kalau misalnya kita taruh apa ya koin yang agak ringan begitu di atas permukaan air, biasanya dia bisa bisa bertahan di atas permukaan itu karena ada tegangan permukaan daripada zat cair tersebut. Yang mana juga akan kita bahas sedikit sebentar terkait hal tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada eh, sifat apa? Sifat zat cair berupa rapat massa, berat jenis dan rapat relatif ya. Oke. Rapat massa ini tadi sama saja. Jadi ada banyak macam sebutannya sebenarnya ini row ya. Simbolnya begini, row. Banyak sebutannya. Ada yang sebut rapat massa, kemudian ada yang sebut massa jenis, eh, density ya. Kalau density biasanya bahasa asingnya ya. Tapi banyak juga biasa yang menyerapnya ke bahasa Indonesia disebut densitas, density. Rapat massa, massa jenis, density ya. Nah, itu semua adalah row ini ya. Yang mana ini adalah massa per satuan volume ya. Namanya massa ya, massa jenis. Kalau rapat massa, massa jenis berarti dia massa per satuan volumenya ya. Itu adalah massa suatu zat cair tiap satuan volume pada temperatur dan tekanan tertentu ya. Jadi eh, rumus daripada row atau massa jenis ya. Saya sebenarnya lebih suka sebutnya massa jenis, tidak apa-apa. Ya, jadi row atau massa jenis itu adalah massa per satuan volume ya. Massa dari zat cair tersebut terhadap volume ya pada temperatur dan tekanan tertentu. Nah, row air ya dalam hal ini kalau kita bahas air sebagai zat cair yang kita maksud rapat massa atau massa jenis air pada suhu standar ya. Jadi pada temperatur dan tekanan tertentu ini biasanya kita ambil nilai standar ya. Yang mana nilai standar di sini maksudnya itu suhu 4 derajat dan tekanan atmosfer ya. Nah, itu. Jadi massa jenis air itu adalah 1000 kilogram per meter kubik ya. Ini nilai nilai standar eh, apa namanya massa jenis air. Sejenis air ini sudah standar ini biasanya sudah baku. Jadi biasa kalau misalnya ada soal, kemudian
dia cuma sebut bahwa eh, diketahui suatu air eh, mempunyai berat jenis, tapi dia tidak singgung rapat massanya, padahal di perhitungan kita butuh memasukkan nilai rapat massa atau massa jenis, maka itu karena sudah standar memang ya, sudah standar nilainya itu 1000 kilogram per meter kubik. Jadi itu mohon diingat saja di luar kepala. Silakan diingat adik-adik itu apa namanya massa jenis air ya pada temperatur dan tekanan standar itu 1000 kilogram per meter kubik. Dari mana ini kilogram per meter kubik? Ini satuan ya. Ini satuan. Tentu dari sini massa itu kan satuannya adalah kilogram ya. Nah, kemudian volume satuannya adalah meter kubik. Ini kalau kita bicara satuan internasional yang mana sudah kita bahas terkait satuan internasional itu pekan lalu. Ya, sehingga rho itu satuannya itu adalah kilogram per meter kubik ya. Nah, itu. Nah, makanya massa air itu 1000 kilogram per meter kubik. Oke, nah sekarang itu kan tadi massa jenis ya. Ingat, itu tadi ini rho per M kali V ini adalah massa jenis. Nah, sekarang kita masuk sifat yang kedua, berat jenis ya. Nah, berat jenis. Nah, tadi massa jenis itu adalah massa per satuan volume. Nah, berarti kalau berat jenis itu berarti berat W ya. Kita sudah bahas ini terkait berat minggu lalu. Berarti kalau dia berat jenis W per satuan volume. Berat per satuan volume. Kalau massa jenis tadi massa per satuan volume, maka kalau berat jenis atau gamma itu itu sama dengan berat per satuan volume atau weight W ya. Nah, kita tahu W itu berat. Saya minggu lalu ingat saya bahas berat itu tergantung gravitasi ya. Jadi dia massa benda dikali gravitasi. Ingat ya. Masih ingat kan minggu lalu saya membahas terkait berat wake ya dari kata wake itu adalah massa benda dikali dengan gravitasi. Itu berat ya. Nah, sekarang kita bahas berat jenis. Kalau tadi massa jenis itu massa persatuan volume, maka kalau berat jenis berat persatuan volume ya. W per V. Atau karena W itu bisa ditulis massa dikali gravitasi, maka ini bisa juga ditulis gamma itu sama dengan massa dikali gravitasi dibagi dengan volume. Ya. Nah ini, jadi berat jenis gamma atau simbolnya seperti ini itu adalah berat benda tiap satuan volume pada tekanan standar juga. Sama kayak tadi massa jenis ya. Nah itu, jadi gamma itu sama dengan massa dikali gravitasi yang mana ini kita sudah tahu ini adalah berat ya. W per volume ya. Berat per satuan volume atau massa dikali gravitasi dibagi dengan volume. Nah, kita barusan saja tadi membahas bahwa rho itu adalah massa per volume ya. Nah, kalian lihat di sini ya. Saya kasih warna merah. Nah, massa per volume. Nah, ini ya, massa per volume itu adalah rho atau massa jenis. Sehingga ini juga bisa ditulis kalau gamma itu sama dengan rho dikali dengan gravitasi. Massa jenis dikali dengan gravitasi ya. Nah, gamma air atau berat jenis air pada suhu 4 derajat dan tekanan atmosfer. Ini juga tadi tekanan atmosfer 9,81 kilonewton per meter kubik ya. Cuma lupa diketik. Nah, dan tekanan atmosfer adalah, sorry, ya tekanan atmosfer atau, sorry. Ini sudah anunya ini, gammanya, gamma air ya. Tekanan atmosfer ini, ya ini juga tekanan atmosfer. Sorry, saya kurang fokus. Ya. Nah, jadi berapa gamma air pada suhu 4 derajat dan tekanan atmosfer? Itu adalah 9,81 kilonewton per meter kubik ya. Atau bisa juga 1000 kilogram force per meter kubik ya. Atau 1 ton per meter kubik. Nah, ini satuan semua ini. Nah, ini semua satuan dan coba adik-adik pikir dan mana ini satuannya ya. Dia berat ya, berat per volume.
Ya, meter kubiknya tentu dari volume ya. Nah, meter kubiknya ini dari volume. Nah, ini ada meter kubik. Per meter kubik itu dari volumenya ya. Volume itu per meter kubik. Nah, kilonewton itu dari beratnya ya. Berat itu kan bisa satuannya kilonewton ya. Kilogram force ya. Ton ya itu berat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya adik-adik pakai dengan satuan dari menjabarkannya dari rho dikali G juga ujung-ujungnya dapat seperti itu ya. Nah, rho kan satuannya kilogram meter kilogram per meter kubik ya ini kilogram per meter kubik. Sedangkan gravitasi itu meter apa meter per sekon kuadrat ya. Nanti ujung-ujungnya dapat juga. Nah, ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini berat jadi sudah. Nah, sekarang ini ada namanya rapat relatif. Ya. Nah, rapat relatif itu biasa disimbolkan S. Ya. Nah, ini juga banyak namanya ini rapat relatif. Saya coba tuliskan di sini ya. Nah, rapat relatif S ya. Itu namanya eh, ada rapat relatif ya. Rapat relatif. Kemudian ada juga yang namanya specific gravity. Specific gravity ya. Makanya kenapa simbol S ini sebenarnya dia dia serap dari kata ini specific gravity S kan. Nah, S makanya simbolnya itu S. Nah, simbolnya S karena dia serap dari specific gravity. Makanya biasa ada yang simbolkan S, ada juga yang pakai kang G-nya di sini. Jadi SG specific gravity ya. Hmm, itu berapat relatif. Ada ndak ya lagi nama lainnya? Eh, hmm, nah, dua inilah ya kira-kira yang biasa orang gunakan rapat relatif atau spesifik gravity ya. Simbolnya S, ada juga yang SG. Kenapa saya sampaikan kata lainnya? Jangan sampai adik-adik baca buku ya mau perkaya materi ini tapi lihatnya katanya berbeda dikira lain padahal sama ya. Spesifik gravity itu sama dengan rapat relatif. Nah, apa itu? Ya, jadi itu adalah perbandingan antara rapat massa, berarti ini kita bicara row, ya, rapat massa atau massa jenis, ya, atau density row, suatu zat cair tertentu, ya. Jadi kalau saya tuliskan, kalau dituliskan secara matematis, ya, nah, rapat massa zat cair tertentu terhadap rapat massa air. Nah, itu adalah spesifik gravity atau rapat relatif, ya. Ah, atau bisa juga berat jenis zat cair tertentu terhadap berat jenis air. Ini kan sudah ada nilainya ini 1000 kilogram per meter kubik ya massa jenis air atau rapat massa air. Ini juga ada gamma air itu tadi 9,81 kilonewton per meter kubik ya atau 1000 kilogram per meter kilogram force per meter kubik atau 1 ton per meter kubik ya. Nah, itu. Sedangkan rapat massa zat cair tertentu, misalnya rapat massa minyak, ya. Nah, mau tahu berapa spesifik gravitinya atau rapat relatifnya, ya bandingkanlah rapat massa minyak, ya, dengan rapat massa air H2O, ya, atau yang lain. Nanti dapat berapa nilainya, ya, berapa spesifik gravitinya. Dan apakah ini bersatuan atau tidak? Saya mau tanya dulu. Rapat relatif, spesifik gravity punya satuan atau tidak? Eh, tapi Bu, tidak Bu. Iya, kenapa? Karena kalau kita bagi roh zat cair sama roh air kan dua-duanya memiliki eh, satuan yang sama. Jadi Oke, saling membagi Bu. oke betul ya.
Jadi dia non dimensional, tidak punya satuan, ya, tidak bersatuan karena perbandingan. Ya, perbandingan artinya kita membandingkan dua hal yang sama sehingga satuannya juga sama sehingga habis satuannya, tidak ada satuannya, ya. Nah, seperti itu. Perubahan rapat massa atau massa jenis dan berat jenis zat cair terhadap suhu dan tekanan sangat kecil dapat diabaikan, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik tadi sempat apakah ini suhu 4 derajat, tekanan atmosfer dan lain sebagainya, apakah harus selalu di situ? Sebenarnya bisa saja diabaikannya. Jadi dia diumumkan saja lah bahwa gamma air itu sama dengan 1.000 kilogram per meter kubik, kemudian sorry, raw air, ya, raw air, kemudian gamma air tadi 9,81 kilonewton per meter kubik, ya. Tidak perlu kemudian terlalu memikirkan terkait suhu dan tekanannya, ya, karena perubahannya juga sangat kecil, ya. Mau mau berubah suhu dan tekanannya, nanti ujung-ujungnya juga mendekati nilai 1.000, mendekati nilai 9,81. Nah, sehingga ini ada bisa diabaikan, ya. Kemudian sistem satuan SI, hitungan menggunakan rho, sistem satuan KS, hitungan menggunakan gamma, ya. Nah, makanya tadi kenapa ada kilogram force, ya, dan seterusnya. Oke, nah ini tadi, ya, suhu, ya, 5, 1.000, ya. Ya, sekitar 900 lebih, ya, hampir 1.000. Jadi biasanya orang, jadi tanpa perlu misalnya di soal itu, misalnya besok-besok adik-adik ketemu soal, tanpa perlu adik-adik tahu dia suhu berapa, tekanan berapa, ya intinya pakai saja nilai rho itu sama dengan 1.000 rho air, ya. Kemudian gamma itu 9,81. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada eh, viskositas dinamik, itu akan kita bahas sebentar. Ada juga namanya viskositas kinematik. Ini bacanya ini apa namanya, huruf Yunani, ya, huruf Yunani itu bacanya mu, Greek letter ini, mu. Nah, kemudian yang viskositas kinematik itu kayak V itu juga Greek Greek letter, ya, apa itu Greek letter, ya. Itu bahasa bacanya new, kayak N. Kalau ini kan M, ya, mu. Kalau ini N, new, begitu, ya. Untuk adik-adik supaya bisa mengenali. Nah, kemudian ini sigma. Nah, modulus elastisitas K ini kita bahas masing-masing sebentar. Oke, nah sekarang kita masuk kepada kemampatan zat cair, ya. Tadi kan ada di slide pertama kalau tidak salah, atau slide kedua, itu menyatakan bahwa zat cair itu tidak termampatkan, sedangkan gas itu bisa dikatakan termampatkan. Kemudian saya bilang silakan dicari bagaimana yang dimaksud eh, mampat itu bagaimana. Nah, ini kita akan bahas di sini. Kemampatan zat cair, ya. Nah, kemampatan zat cair itu biasa disimbolkan dengan K, ya. Atau itu K itu juga biasa disebut modulus elastisitas, ya. Nah, itu yang menyatakan bagaimana ininya, ya, eh, terkait karakteristik kemampatannya, ya. Nah, jadi kemampatan zat cair ini adalah perubahan, ya, dalam hal ini pengecilan volume, ya, karena adanya perubahan, ya, dalam hal ini penambahan tekanan. Nah, ini yang tadi saya sempat singgung bahwa kemampatan itu terkait dengan perubahan volume terhadap perubahan tekanan, ya. Nah, ini. Jadi yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dan perubahan volume terhadap volume awal dikenal dengan modulus elastisitas K, ya. Pengertian ini kalau dituliskan secara matematis dia seperti ini, ya. Jadi K itu sama dengan minus perubahan tekanan, P itu adalah tekanan, ya. Perubahan tekanan per perubahan volume terhadap volume awal, ya.
Nah, itu. Kemudian ada tanda minus di sini. Tanda minus ini artinya dia pengurangan volume, ya. Eh, iya ya. Ya nanti kita cek ya apakah saya sudah benar menyampaikan atau tidak ya. Yang jelas ada tanda minus di depan itu artinya ada perubahan untuk menyatakan ya pengecilan, untuk menyatakan pengecilan volume. Nah, K untuk zat cair ini sangat besar ya. Nah, ini kalau saya baca K untuk zat cair sangat besar sehingga dV, karena dP ini kalau kalian baca berulang-ulang juga bakalan tidak mengerti. Ini ya, coba dibaca ini. Nah, ini kayak kemungkinan ada salah ketik ya. K untuk zat cair sangat besar sehingga dV karena dP sangat kecil. Mana anunya apanya? Koma dapat diabaikan dari zat cair dianggap tidak terdampatkan. Sepertinya ada kata yang lompat atau kata yang terputus di sini ya. Jadi mungkin yang benar itu adalah K untuk zat cair sangat besar sehingga eh, sehingga tunggu, K untuk zat cair sangat besar sehingga dV karena dP K untuk zat cair sangat besar sehingga sehingga dV-nya ini yang diabaikan ya. Perubahan volumenya itu yang diabaikan. Makanya kenapa zat cair itu dianggap tidak termampatkan. Tadi kan saya sudah singgung. Kenapa zat cair dianggap tidak termampatkan? Karena perubahan tekanan itu menyebabkan perubahan volume yang sangat kecil sehingga bisa diabaikan, sehingga dianggap dia tidak termampatkan. Ya, itu yang mau dibilang oleh kata-kata ini. Cuma eh, mungkin terbalik susunannya ya. Nah, Nah, itu secara umum seperti itu, eh, tapi ya tidak bisa juga semuanya kondisi itu menyatakan bahwa zat cair itu termampatkan. Ada juga kondisi tak termampatkan ya. Ada juga kondisi-kondisi tertentu, tetapi memang sangat jarang yang menyatakan bahwa zat cair itu termampatkan. Contohnya, makasih. Nah, contohnya ini ya, kalau adik-adik lihat ini. Pada kondisi tertentu di mana perubahan DP sangat besar ya, ada perubahan tekanan yang sangat besar ya dan mendadak ya. Maka anggapan zat cair tidak termampatkan itu tidak berlaku pada kondisi seperti itu. Seperti apa kondisi seperti itu? Contohnya itu penutupan katup turbin pembangkit listrik tenaga air. Kalau kita tutup katup turbinnya secara mendadak sehingga mengakibatkan kenaikan tekanan yang besar ya. Ini contoh daripada suatu fenomena kita tidak bisa bilang bahwa zat cair itu tak termampatkan, ya. Nah, tapi kan fenomena seperti ini ya hanya cukup jarang dan secara umum fenomena yang lain itu menyatakan zat cair itu tak termampatkan, ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya mau pahami lebih jauh terkait zat cair yang tak termampatkan ini, sedangkan gas termampatkan, boleh nanti buka-buka YouTube, cari yang ada animasinya. Ya, biasanya lebih mudah dimengerti itu kalau yang ada animasi-animasi gambarannya, ya. Nah, kalau misalnya ada di antara adik-adik yang belum paham, ya, silakan nanti diperkaya dengan coba cari animasinya, ya. Animasinya di YouTube. Nah, untuk supaya paham biasanya kalau dilakukan dengan animasi itu kita bisa lebih paham. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal ya. Nah, ini kita latihan. Contoh soal 1 liter minyak. Nah, ya, minyak di sini sebagai zat cair ya, fluida zat cair. Di sini 1 liter berarti kan ada volume ya. Ada volume itu 1 liter ya. Ah, kemudian dia punya berat. Nah, berat di sini berarti W ya. Itu 0,70 kilogram force. Nah, kita diminta untuk ini volumenya tadi 1 liter ya. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa gamma berat jenis
kemudian rapat massa ya rho, dan rapat relatifnya S ya, specific gravity. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan ya. Kalau misalnya kita menggunakan sistem satuan MKS, volume minyak itu 1 liter, artinya dia 0,001 meter kubik ya, kalau dikonversi. Nah, kemudian kalau berat minyak ya, W itu adalah 0,70 kilogram force ya. Ini kilogram force ini menyatakan dia satuan MKS. Hmm. Sehingga kalau misalnya kita hitung ya berat jenis gamma, ingat gamma atau berat jenis berarti berat per volume ya, berat per volume. Beratnya kan ada 0,70, volumenya juga ada 0,0001. Ya, eh, gampang ya, gammanya dapat 700 kilogram force per meter kubik. Nah, kemudian yang kedua, rho rapat massa atau massa jenis ya. Rapat massa ya. Nah, ini kan kita apa namanya? Kita lihat dari yang diketahui ya. Rho itu kan kita bisa hitung dari massa per volume ya. Nah, volume ada, tapi massa apakah ada? Nah, kita tidak dapat datanya di soal. Nah, kita ingat bahwa gamma itu selain daripada W per V, yaitu kemudian bisa kita jabarkan menjadi massa dikali gravitasi dibagi dengan volume, ya, di mana massa per volume ini adalah rho, ya, apa namanya, eh, massa jenis, ya, dikali dengan gravitasi, ya. Nah, dari situ berarti ini kan gamma. Ini gamma itu sama dengan rho dikali gravitasi. Sehingga tentu kita bisa cari rho itu dengan cara lain, yaitu dengan gamma dibagi dengan gravitasi. Ya, seperti itu. Jadi, eh, kalau adik-adik mengerjakan soal, eh, apa namanya, satu pintu tertutup, coba cari pintu lain yang terbuka. Istilahnya seperti itu, ya. Nah, jadi, tunggu sebentar ya, saya dipanggil dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Nah, jadi tadi kita mencari massa jenis rho itu bisa dengan gamma dibagi dengan gravitasi. Sumbernya kan dari sini ya, sudah saya jelaskan tadi. Nah, sehingga gamma kan ada dari yang kita dapatkan pertama tadi 700 dibagi dengan gravitasi 9,81 dapat 71,36. Nah, ini silakan nanti dapat dari mana ini ya, hitung-hitunglah dari gamma per gravitasi dan lain sebagainya ya. Itu karena dia MKS ya, makanya agak-agak tidak terlalu familiar kita melihatnya KGFD kuadrat per meter pangkat 4 ya karena MKS. Kalau misalnya SI ya mungkin nanti pakai ini apa, kilogram per meter kubik. Oke, kemudian rapat relatif S itu karena itu adalah bisa raw minyak ya, kita bicara minyak di sini, minyak per raw air, bisa juga kan gamma ya, gamma minyak per gamma air ya. Nah, gamma air, kenapa ini kok 1.000 ya? Nah, ini kan gamma minyak 700, gamma air, gamma air kan ya silakan nanti ini mungkin bisa juga ada ya tadi di atas, tunggu saya lihat dulu. Ya bisa ya, karena dia kilogram force per meter kubik itu 1.000 karena pakai MKS. Oke betul, jadi pakai 1.000.
Nah, sehingga dapat 0,7 tanpa satuan. Oke, jadi eh, ini kira-kira penyelesaiannya untuk sistem satuan MKS mencari berat jenis, rapat massa, dan rapat relatif. Ya. Nah, sekarang berikutnya ya. Kita lihat ini contoh yang kedua ya. 1 liter minyak. Nah, ini kita masih bicara zat cairnya minyak, kemudian volumenya juga 1 liter ya. Mempunyai berat W-nya itu sama dengan 7,02 Newton. Oke, Newton di sini menandakan dia SI ya. Nah, hitung berat jenis, gamma, rapat massa, rho, dan rapat relatif sama. Tapi di sini kita, karena kita lihat ini dia pakai Newton, maka di sini kita pakai satuan SI ya. Kalau yang tadi kan ini kelihatan kilogram force beratnya, maka sistem satuannya MKS. Nah, ini sistem satuan SI ya. Nah, sistem satuan SI, volume minyak itu 1 liter, itu kalau dikonversi 0,001 meter kubik. Berat minyak weight itu 7,02 Newton. Nah, berat jenis ya. Berat jenis berarti berat per volume ya. Nah, beratnya berapa? W per V ya. Nah, berarti beratnya 7,02, kemudian volumenya 0,001 dapat 7.020 karena ini satuannya Newton, ini satuannya meter kubik, maka Newton per meter kubik. Ini SI ya. Nah, kemudian rapat massa sama tadi ya. Ini dari mana sudah dijelaskan gamma per gravitasi ya. Ini dari mana ya sudah dijelaskan tadi. Nah, gamma 720 dari perhitungan pertama tadi dibagi 9,81 ya. Dapat 715,6 kilogram per meter kubik. Nah, ini tadi kilogram per meter kubik itu saya sampaikan itu adalah SI ya. Nah, kemudian rapat relatif 715,6 dibagi 1.000 ya. Nah, 1.000 ini kan massa jenis air ya, kilogram per meter kubik ya. Ini tadi minyak. Nah, dapat ini. Nah, oke selesai ya. Ini dengan satuan internasional ya. Nah, jadi di sini kelihatan ya bahwa ternyata baik itu kalau kita hitung dengan MKS maupun dengan satuan SI ya kurang lebih mirip-mirip ya. Mirip-mirip hasilnya. Ya, kalau yang dengan MKS itu 0,7, 0,7 ya. Kalau dengan SI itu 0,7156 ya. Kurang lebih mirip lah hasilnya. Baik itu dengan MKS maupun SI. Dan juga kita lihat bahwa ternyata eh, apa namanya berat jenis ya. Berat jenisnya minyak dibanding berat jenis air ya masih lebih ringan minyak ya. Ternyata kalau kita lihat ini berat jenisnya kita dapat 7, sorry, salah. Lebih berat minyak ya, lebih berat minyak. Nah, kalau anunya massa jenisnya ya lebih lebih besar massa jenis air ya. Nah, sekarang modulus elastisitas ya K. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya. K itu rumusnya apa? Nah, sehingga kalau muncul soal seperti begini, modulus elastisitas air sekian-sekian, berapa perubahan volume ya? Kalau perubahan volume kan berarti eh, dV atau delta V lah ya. Kalau secara umum yang kita kenal perubahan itu delta ya. Berapa perubahan volume dari 1 meter kubik air bila terjadi penambahan tekanan sebesar 20 bar. Ini kan bar ini satuan tekanan ya. Nah, di mana kalau kita konversi 1 bar itu sama dengan 10⁵ Newton per meter persegi. Nah, sehingga kalau kita masukkan rumusnya ya seperti yang kita pelajari tadi, minus dP dibagi dengan dV per V ya. Nah, ini bisa juga kita tulis dengan lebih familiar ya, karena kita membahas perubahan ya. Jadi delta P dibagi delta V per V ya, maka delta V itu sama dengan
volume dikali dengan delta P dibagi dengan K. Nah, ini. Nah, K-nya kan ada dari soal, ya. Kemudian volume juga 1 meter kubik ya. Nah, volume itu 1 meter kubik. Jadi ini ada satu di sini. Kemudian perubahan delta P-nya, perubahan tekanannya itu 20 bar. Atau kalau dituliskan dalam Newton per meter persegi, maka dia 20 dikali 10 pangkat 5. Ya. Makanya ini di sini. Nah, dibagi dengan K. Ya. K-nya ada dari soal. Oke, sehingga didapat 0,00089 meter kubik. Ya. Nah, kemudian ada tanda minus di depan. Tanda minus atau tanda negatif ini menunjukkan pengurangan volume. Ya. Jadi yang tadinya volume 1 meter kubik air, ya, karena ada penambahan tekanan sebesar 20 bar, ya, maka dia ada pengurangan volume sedikit, ya, sebesar 0,00089 meter kubik, ya. Ya, jadi mungkin ya sangat kecil anunya apa namanya pengurangan volumenya itu sangat kecil ya 0,00089 ya 0,1 saja sudah kecil ya apalagi kalau 0,000 ya makanya kenapa tadi di awal itu disampaikan bahwa eh apa namanya perubahan makanya kenapa air itu kan ini kita bicara air ya modulus elastisitas air nih air ya zat cair yang kita bahas di sini adalah air. Nah kita tahu air itu tak dianggap ya. Saya jangan lupa saya selalu ini saya jangan sampai lupa menyebut dianggap karena kadang ada itu kan artinya secara umum ya. Tapi ada kondisi tertentu yang tidak seperti itu sehingga bisa sampaikan dengan dianggap ya, dianggap tak termampatkan itu artinya perubahan tekanan terhadap perubahan volume yang terjadi itu sangat kecil sehingga dianggap tak termampatkan. Nah, ini Mi, kita sudah lihat pembuktiannya perubahan volumenya ternyata sangat kecil 0,00089 meter kubik itu kan kecil ya. Dari 1 meter kubik ada perubahan volume akibat adanya adanya penambahan tekanan ya sebesar 20 bar ya. 20 bar itu lumayan lumayan besar ya. Nah, 20 bar itu lumayan besar, tapi diberikan tekanan yang besar perubahan volumenya kecil. Itu artinya dia tak termampatkan ya. Sangat kecil 0,009. Oke. Sekarang kita masuk kepada viskositas ya atau kekentalan zat cair. Nah, ini viskositas. Viskositas. Viskositas atau kekentalan adalah sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser. Tunggu sebentar. Silakan dibaca dulu nih. Saya Oke, kita lanjut ya. Jadi, viskositas atau kekentalan zat cair ini adalah salah satu sifat dari zat cair untuk melawan tegangan geser, ya, pada waktu bergerak atau mengalir. Nah, ini saya mau jelaskan dulu. Nah, jadi kan fluida, ya, atau dalam hal ini kalau kita bicara spesifik zat cair, itu adalah suatu substansi atau zat yang tidak tahan terhadap tegangan geser atau gaya geser ya eh dia akan mengalami deformasi ya dia tidak tahan dia akan mengalami perubahan. Nah tetapi ada salah satu sifat daripada zat cair ini sebagai fluida yang walaupun dia tidak tahan tapi dia punya sifat ini untuk melawan tegangan geser itu ya tapi dia tetap pasti akan berdeformasi ya.
dia pasti tetap akan berdeformasi, tapi setidaknya ada sifatnya ya, zat cair tertentu yang dia bisa sedikit melawan itu tegangan geser ya. Dan dia tetap akan berdeformasi karena dia tidak tahan, tapi dia ada sedikit perlawanan. Nah, itulah yang disebut dengan kekentalan. Makanya kenapa tentu kalau misalnya dibanding air dengan minyak atau mungkin zat cair lain yang lebih kental, nah, tentu kalau kita lakukan tegangan geser ke air dan ke minyak ya lebih ada tahanan ya, lebih ada perlawanan kalau minyak karena dia kental ya, karena dia punya sifat viskositas yang lebih tinggi ya untuk melawan tegangan geser itu. Mudah-mudahan adik-adik pahami maksud saya. Nah, itu. Jadi kekentalan itu adalah sifat zat cair untuk melawan tegangan geser ya pada waktu bergerak atau mengalir. Nah, kekentalan ini disebabkan karena kohesi antara partikel zat cair ya. Zat cair ideal tidak mempunyai kekentalan ya. Nah, tapi kan zat cair ideal itu hampir tidak ada ya, yang ada zat cair real ya. Kadang kita menggunakan perumpam apa namanya menyederhanakan suatu zat cair itu menjadi suatu zat cair ideal itu dalam kondisi-kondisi tertentu kalau kita mau menyederhanakan dan lain sebagainya biasanya diasumsikan ya. Jadi kadang ini hanya untuk asumsi saja. Nah, kalau terkait dengan viskositas atau kekentalan itu sebelum kita ke gambar ini ya, kita lihat dulu rumus ini ya. Jadi tau ini gambar tegangan geser tau ya simbolnya begini. Itu sama dengan mu dikali dengan du per dy. Nah, mu ini adalah kekentalan dinamik ya. Atau kalau secara default kalau tidak disinggung bahwa dia kekentalan kinematik, maka kekentalan selain kekentalan kinematik kita langsung paham bahwa itu kekentalan dinamik. Kekentalan yang secara umum itu adalah kekentalan dinamik ya mu. Hanya hanya jika misalnya di soal itu disebut bahwa kekentalan kinematik baru kita tahu bahwa itu nu yang kayak V itu. Tapi kalau selain tidak disebut bahwa dia kekentalan kinematik, hanya bilang kekentalan, tidak usah bingung. Ya, hanya disebut saja kekentalan begini, tidak usah bingung. Defaultnya itu kekentalan itu mu, ya, kekentalan dinamik, ya. Nah itu, jadi mu ini kekentalan atau secara spesifik kekentalan dinamik, ya, yang mu. Kemudian du itu adalah perubahan ini. Ini sekarang kita lihat gambar yang di atas ini. Nah, ini ada plat ditarik dengan suatu gaya force F, ya, dengan kecepatan tertentu. Kemudian yang di bawah ada plat juga di sini. Yang plat bawah ini diam, ya. Plat bawah ini diam. Yang plat atas ditarik dengan gaya dengan kecepatan tertentu sehingga dia menghasilkan ya. Apa namanya? Kecepatan di sini tengah ini ada Frida, ya. Ini ada fluida, maka yang fluida yang bersentuhan dengan plat yang diam, maka di sini kecepatannya nol, ya, tidak ini. Fluida yang bersinggungan dengan plat yang ditarik atau plat yang bergerak, maka dia akan punya kecepatan u, ya. Nah, sehingga nanti profil kecepatan yang terbentuk pada kondisi ini akan terbentuk seperti ini, ya, seperti segitiga, ya. Yang semakin ke atas semakin cepat partikel fluida ini bergerak mengikuti kecepatan plat. Semakin ke bawah, semakin kecil kecepatannya, ya. Sampai akhirnya fluida yang bersinggungan dengan plat yang diam, maka kecepatannya nol. Ya, tidak ada profil kecepatan yang terbentuk di situ. Nah, U itu, U ini adalah eh, apa namanya perubahan kecepatan, ya. U yang di atas itu kecepatan maksimum dari fluida. U yang kecil itu adalah artinya dia ya kecepatan-kecepatan di antara profil kecepatan ini itu disimbolkan dengan U kecil ya. Sehingga di rumus ini DU itu adalah eh, kecepatan ya. Nah, kecepatan. Kemudian Y ini adalah jarak ya, jarak antara plat bawah dan plat atas atau tinggi daripada
fluida di antara kedua plat ini. Ya, itu secara keseluruhan Y besar. Ya, kalau kita tinjau terhadap U kecil, maka eh, apa namanya jarak vertikal atau ketinggiannya itu Y kecil. Ya, makanya di sini Y kecil. Ya. Nah, jadi kalau mau eh, apa namanya? Jadi sebenarnya eh, apa viskositas ya mu dalam hal ini mu di dalam rumus ini itu banyak digunakan tujuannya untuk mencari ini besarnya tegangan geser. Tahu? Karena mu itu kan biasanya sudah diketahui nilainya. Ada nilainya mu, ada nilainya kekentalan air, ada nilainya mu minyak ya kekentalan minyak ya, ada nilainya mu oli. Ada nilainya. Kemudian DU DU DY yaitu dari kondisional kondisi ya. Nah, biasanya kita ditanya berapa tegangan geser ya. Ataukah juga mungkin mu ada, tau diketahui ada, ini ada, mau ditahu berapa kecepatannya DU ya. Susah diputar-putar saja rumus ini ya. Nah itu. Ataukah diketahui tegangan gesernya, diketahui kecepatan DU-nya, diketahui jarak DY-nya. Ah, mau ditahu fluida yang ada di tengah ini berapa kekentalannya, mu-nya. Da- Misalnya tidak ditahu dia fluida apa di tengah atau yang diketahui itu ada tegangan geser, diketahui, kemudian kecepatan DU-nya diketahui, jarak DY-nya diketahui. Ah, mau ditahu berapa eh, kekentalan Frida yang ada di antara kedua plat ya. Setelah ditahu kekentalannya segini baru ditahu oh ini ternyata air, ini ternyata minyak dan seterusnya. Dicocokkan dengan nilai mu yang sudah baku ya. Nah, jadi itu kira-kira ya. Tapi secara umum sih lebih banyak itu mu itu dipakai untuk mau mencari berapa tegangan geser ya. Nah, itu. Jadi yang ini tadi ini saya sudah jelaskannya gambar di samping itu menunjukkan plat bagian bawah diam, sedang plat bagian atas itu bergerak dengan kecepatan U. Partikel yang bersinggungan dengan plat atas akan bergerak dengan kecepatan yang sama. Ya, sudah saya singgung tadi. Nah, jadi tegangan geser tau antara dua lapis zat cair sebanding dengan gradien kecepatan dalam arah tegak lurus dengan gerak. Jadi ada penyebutan juga untuk DU per DY ini. Ya, DU per DY ini sebutannya itu adalah gradien kecepatan. Ya, gradien kecepatan. Gradien kecepatan itu, eh ya itu tadi gradien kecepatan itu kecepatan terhadap jarak apa namanya vertikal ya, DU per DY itu gradien kecepatan. Nah, jadi tegangan geser kalau kita lihat eh, rumus matematisnya ini tau itu sama dengan mu du dy, maka tegangan geser itu antara dua lapis zat cair itu sebanding dengan gradien kecepatan dalam arah tegak lurus dengan gerak ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sebentar saya kasih lihat ini grafiknya. Saya mau bikin dulu grafik kecil di sini. Oke ya. Dari pemahaman kita tau itu sama dengan mu du per dy ya. Nah, sehingga kalau saya bikin grafik di sini ya, grafik antara hubungan antara tau dengan du per dy. Nah, jadi sumbu x itu du per dy, sumbu y itu adalah tau. Dan kemudian saya tarik garis seperti ini ya. Nah, maka garis ini itu menyatakan mu atau kekentalan ya. Nah, kalau kalau misalnya kemudian saya tarik lagi garis di sini, nah ini juga menyatakan mu ya. Nah, ini juga menyatakan mu. Tapi apa yang membedakan antara eh, grafik yang ini dengan grafik yang ini sama-sama mu, tapi apa apa kira-kira bedanya?
Yang satu Newtonian, yang satu tidak non Newtonian. eh ya, terima kasih sudah menjawab ya. Tapi belum tepat. Ada mungkin kalau apa ya? Kalau oke, kita lihat grafik yang ini ya. Kita lihat grafik yang ini. eh ini kan zat cair non Newton, lurus ya. Kalau zat cair non Newton lurus. Kalau zat cair non Newton dia bengkok begini. Tunggu sebentar. Iya, mohon maaf, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kalau dia begini ya, kalau dia lurus begini, ini Newton ya, zat cair Newton. Kalau dia bengkok begini, ini non Newtonian. Sebentar saya jelaskan apa yang dimaksud dengan non Newtonian, apa yang dimaksud dengan Newton ya. Nah, kemudian kalau yang di atas ini plastis ideal, tapi ya kita sekedar tahu saja ya. Saya tidak membahas plastis ideal di sini. Eh, Kalau tadi temannya bilang ya, tadi kan saya membuat grafiknya itu sama-sama dari ujung sini ya. Jadi saya bikinnya lurus ya, begini dan begini ya. Ah, saya tidak membuat bengkok begini. Kalau tadi saya buat bengkok ya mungkin jawabannya betul ya satunya. Yang membedakan saya kasih ini M1, ini M2 ya, supaya membedakan ya. Yang membedakan M1 dengan M2. Kalau yang M2-nya tadi bengkok begini ya itu betul ya. Yang M1 itu fluida Newtonian, yang M2 mu maaf bukan mu 1 itu fluida Newtonian, mu 2 itu adalah fluida non Newtonian. Tapi ini saya membuatnya sama-sama lurus ya. Dan bukan juga saya buat di atas di sini yang plastis bukan ya. Jadi bukan juga plastis, tapi sama-sama lurus. Nah, berarti ini sama-sama fluida Newtonian ya, karena dia sama-sama lurus. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang membedakan kedua fluida Newtonian ini, ya, zat cair Newtonian ini, antara mu 1 dengan mu 2? Ada yang bisa jawab? Kayak Ada mungkin? minyak dengan air, Bu, yang viskositas dinamisnya berbeda. Oke, ya, betul ya. Jadi yang membedakan mu 1 dengan mu 2 ini ya ininya, viskositasnya, kekentalannya, ya. Sama-sama Frida Newtonian, tapi yang membedakan garis tren tren line yang di grafik yang mu 1 dengan tren line garis di mu 2 ya viskositasnya. Kalau kita lihat ya, dia kecepatan gradien kecepatannya sudah besar sekali misalnya di sini, tapi ternyata tegangan geser yang terjadi kecil ya. Nah, sedangkan yang satu eh oke saya bikin agak di bawah sini. Nah, ini ya. Yang ini yang mu 1 tegangan geser yang diberikan menghasilkan tau di sini ya. Nah, dengan gradien kecepatan yang sama dengan yang mu 2 ternyata dia menghasilkan tegangan geser yang lebih besar ya. Artinya eh yang mu 1 ini lebih kental ya. Lebih eh sorry, artinya kalau yang mu 2 itu tegangan geser yang diberikan besar tapi menghasilkan eh, kecepatan ya, perubahan kecepatan terhadap jarak vertikal yang kecil lah istilahnya, dibanding yang mu 2 atau yang diberikan kecil
eh, ini besar ya. Jadi yang mu 2 ini lebih kental ya. Yang lebih mu 2 lebih kental daripada mu 1 ya. Mungkin mu 1 ini air, mungkin mu 2 ini minyak ya. Intinya mu 2 dan mu 2 itu lebih kental daripada mu 1 ya. Nah, karena dia yang membedakan dua garis saya ini adalah kekentalannya ya. Artinya sama-sama ini, tapi mungkin ini air, ini mungkin minyak ya. Karena yang membedakan berarti dia di kekentalannya, viskositasnya. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi itu tadi zat cair Newton ya. Zat cair Newton itu dia sebanding ya. Bunyinya tadi tegangan geser itu sebanding dengan gradien kecepatannya. Sebanding artinya dia linear ya. Artinya semakin besar eh, tegangan geser, semakin besar gradien kecepatan yang terbentuk ya. Nah, itu kalau dia zat cair Newton. Kalau misalnya dia zat cair Newtonian, itu tidak sebanding. Bisa jadi di sini eh atau di sini ya, menghasilkan di sini, kemudian atau di sini menghasilkan di sini. Eh, Dia tidak ini, ada kalanya kadang dia besar di gradien kecepatan yang terbentuk walaupun eh taunya kecil ya. Kadang juga walaupun taunya diberikan besar, eh diu yang terjadi kecil ya. Artinya dia tidak linear lah. Dia grafik yang terbentuk seperti ini ya. Nah, kalau zat cair Newton itu yang banyak kita ketemui di kehidupan sehari-hari, air, minyak, ya. Nah, zat cair non-Newtonian itu contohnya Mayones, ini Bu. apa? Mayones, Bu. Iya. Atau ini juga bisa apa itu yang yang dari jagung, apa itu namanya? Tapioka, Bu. Eh, Yang jelas ada saya pernah nonton di YouTube itu cairan kalau dia ditekan pelan-pelan itu dia anu dia turun ya, cairannya itu turun atau dia berubah bentuk ya, artinya dia mengalami gradien kecepatan, tapi giliran ditinju begini cepat langsung seperti kayak batu. Mungkin ada juga yang pernah lihat. Nah, itu contoh zat cair non Newtonian ya, ada di dunia ini eksis itu fluida yang seperti itu. Fluida yang kalau dia ditekan pelan-pelan, itu dia mengalami gradien kecepatan ya. Tapi giliran ditinju begini dengan cepat, itu seperti dia kayak berubah jadi batu. Dia kayak seperti kita tinju batu ya. Eh kon 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 apa ya istilahnya kalau di bahasa Inggris itu cornstarch ya. Cornstarch. Ya, coba nanti carilah videonya itu ya. Coba nanti cari videonya itu termasuk contoh adalah zat cair non Newtonian ya. Oke. Ya, karena kan eh, tegangan kalau ditinju begini kan artinya tegangan gesernya kan bisa bisa besar ya, tapi DUD-nya malah menjadi kecil sekali ya, malah jadi seperti batu. Nah, nah, itu kira-kira hubungan antara tegangan geser dengan gradien kecepatan. Ini gradien kecepatan, ini tegangan geser. Nah, itu. Ini tadi Bu, zat cair ideal artinya tidak ada ininya ya. Tapi kan kita ini zat cair real ya. Oke. Jadi, zat cair yang mempunyai hubungan linear antara tau dan gradien kecepatan DUD-nya disebut zat cair Newton, ya. Pada zat cair ideal, tegangan geser adalah nol, dan ini tegangan geser zat cair ideal. Tegangan gesernya nol, di sini nol, ya. Artinya dia berimpit dengan garis gradien kecepatan, ya. Zat cair bukan Newton, itu taunya tidak berbanding lurus, ya, dengan gradien kecepatan. Oke. Ya, itu terkait pemahaman kita dari rumusan ini. Tau itu sama dengan mu du per dy. Mu ini adalah kekentalan ya. Tapi secara spesifik adalah kekentalan dinamik ya. Kenapa saya singgung lagi kekentalan dinamik? Karena mulai setelah ini kita bahas adalah yang ini adalah kekentalan kinematik ya. Nah, kekentalan kinematik itu adalah kekentalan dinamik dibagi dengan massa jenis daripada fluida tersebut ya. Jadi kekentalan kinematik itu adalah eh,
kekentalan dinamik dari fluida tersebut dibagi dengan massa jenisnya. Nah, itu ya. Tapi kalau sekali lagi ya saya mau singgung ini jarang saja. Ini hanya sesekali muncul. Biasa kalau misalnya kita sedang turunkan rumus ya, turunkan rumus tiba-tiba kita ketemu mu mu per rho. Nah, sering ketemu mu per rho, makanya kenapa ilmuwan itu ciptakan sendiri juga mu per rho itu adalah kekentalan kinematik ya. Tetapi kalau kita bicara kekentalan secara umum atau defaultnya itu kekentalan ya mu ini kekentalan dinamik ya. Dan kalau misalnya adik-adik lihat juga sebenarnya alasannya kenapa mu dikasih nama kekentalan dinamik ya, karena satuannya itu hanya satuan dinamis ya. Ah, apa ini? Eh, Sedangkan kalau kekentalan kinematik, kalau dari satuannya dia ada kandungan kinematiknya ya, seperti itu meter per sekon ya. Ya, itulah kira-kira. Jadi eh, tapi secara umum kekentalan itu adalah yang mu ini. Nah, tapi kalau disuruh nanti di soal hitung mu, ingat saja cari dulu mu. Kalau ada mu bagi dengan massa jenisnya, ya, rho. Oke, contoh soal. Hitung viskositas kinematik. Viskositas kinematik berarti nu, ya. Zat cair yang mempunyai rapat relatif rho 0,95. Dan viskositas dinamik mu. Nah, gampangnya, ya. Jadi nu itu berarti mu per rapat massa langsung saja, ya. Oh, sorry. Saya tidak fokus. Saya kira ini rapat massa. Ini rapat relatif. Ternyata tidak gampang ya. Rapat relatif itu artinya S ya. S itu 0,95 ya. S itu kan rho zat cair itu zat cair dibagi dengan rho air H2O ya. Nah, rho air kan ada. Sehingga kita bisa cari karena mu-nya ada, rho-nya tidak ada. Mu ada di soal, rho tidak ada, maka kita cari rho. Nah, kita bisa cari dari info di soal bahwa rapat relatifnya atau S-nya itu 0,95. Nah, sehingga rapat massa atau massa jenis dari zat cair yang tidak diketahui ini itu adalah 1150. Dapat ini ya gampang, tinggal bagi mu dibagi dengan rho, dapat ini ya, meter kubik per detik ya. Meter persegi, sorry. Meter persegi per detik. Nah, sekarang contoh lain lagi, dua buah plat horizontal ya. Jadi ada plat horizontal, kemudian ada plat horizontal juga di bawah ya. Ditempatkan sejajar, nah jaraknya antara plat ini ya ke sini itu jaraknya 12,5 milimeter ya. Ruang diantaranya diisi oli. Jadi diantaranya ini ya ada fluida oli ya. Viskositasnya, viskositas, kalau dia cuma bilang viskositas begini, itu berarti mu, ya. Mu-nya itu sama dengan 14 pois, ya. Hitung tegangan geser tau pada oli apabila plat atas bergerak dengan kecepatan. Nah, ini ada kecepatan U-nya, itu sama dengan 2,5 meter per sekon, ya. Nah, tadi itu menghitung DU per DY, itu DU ini ya samakan saja dengan U ini. Kemudian DY-nya ya pakai ini, yang 12,5 milimeter itu ya. Nah, kita lihat dulu bahwa ada di sini satu pois yang kita harus konversi dulu menjadi 0,1 Newton detik per meter per sekon. Di mana mu 14 pois itu berarti kali saja sih berarti 1,4 ya. Nah, tegangan geser dihitung dengan rumus ini. Karena distribusi kecepatan linear ya, ini maka DU itu sama dengan U ya yaitu 2,5. Kemudian DY itu sama dengan Y yaitu 12,5 milimeter. Ya. Nah, jadi 12,5 milimeter dikonversi menjadi meter ya. Nah, jadi dapat 1,4 dikali 2,5 dibagi 0,0125 ya, dapat ini untuk taunya. Oke. Oke.
Kita cepat saja karena masih cukup banyak ini dan waktunya sudah mepet ya. Nah, kemudian ada lagi tegangan permukaan ya, yang mana tadi saya singgung sedikit. Misalnya ada koin yang tipis ya, itu kemudian ditaruh perlahan-lahan di atas permukaan air, itu kadang dia eh, apa namanya terapung ya. Itu karena ada tegangan permukaan. Atau mungkin ada ini juga, ada contoh lain, misalnya air dimasukkan ke gelas, ya, air dimasuk ke gelas sampai penuh, ya, kemudian ditetesi lagi sedikit-sedikit, itu airnya tidak tumpah, tapi dia kayak semakin cembung, semakin cembung, semakin cembung, ya, tapi sampai pada titik tertentu itu dia tidak tumpah, ya. Nah, itu karena ada tegangan permukaan, ya, apa yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Itu artinya eh, molekul zat cair itu akan tarik-menarik di antara sesamanya dengan gaya berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa. Gaya tarik tersebut setimbang, tetapi pada permukaan antara zat cair dan udara atau antara zat satu dengan lainnya, gaya tarik ke atas dan ke bawah tidak seimbang. Ya. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan molekul pada permukaan melakukan kerja membentuk permukaan zat cair. Kerja melawan gaya tarik ke bawah ini dikenal dengan tegangan permukaan. Ya. Sehingga terbentuk lapisan tipis pada permukaan zat cair. Ya, tegangan permukaan ini disimbolkan sigma, ya, nah, yang mana sigma ini sama besar di semua titik. Ya. Ya kira-kira gambarannya begitu. Kalau dia bukan di permukaan, maka apa namanya kinerja daripada molekul-molekul zat cair itu seperti gambar ini, ya. Nah, tapi kalau dia di permukaan, dia seperti ini. Makanya kenapa ada terbentuk yang namanya tegangan permukaan, karena yang ke bawah itu menjadi lebih eh, besar ya. Oke. Tapi eh, tegangan permukaan ini biasa diabaikan ya. Kalau kita ada nanti kayak apa pembahasan-pembahasan lain ya. Kemudian nanti timbul pertanyaan bagaimana dengan tegangan permukaannya? Terkadang tegangan permukaan itu diabaikan karena dia sebenarnya cukup kecil ya. Nah, sekarang kita bahas kapilaritas. Nah, kapilaritas disebabkan oleh gaya kohesi dan adhesi. Jika kohesi lebih kecil dari adhesi, maka zat cair akan naik, ya. Kalau jika kohesi lebih besar dari adhesi, maka zat cair akan turun. Nah, kenaikan atau penurunan kapiler di dalam suatu tabung dapat dihitung dengan menyamakan gaya angkat yang dibentuk oleh tegangan permukaan dengan gaya berat. Ya, jadi eh, kita bisa kalau secara matematis dituliskan begini, ya. AP ini keliling, keliling tabung, sigma, sigma tegangan permukaan, kemudian cos theta, ya, theta ini sudut, ya, sudut yang terbentuk. Nih. Kemudian A ini adalah luas, ya, luas permukaan basah. Kemudian H itu tinggi atau penurunan kapiler, ya, H. Kemudian gamma, ya, gamma berat berat jenis, ya. Nah, P itu kan kalau kita bicara tabung, ya biasanya kan tabung itu ya lingkaran. Nah, maka P-nya kelilingnya 2πr ya. Kemudian sigma cos theta. Kemudian A kalau kita bicara luas lingkaran, ya berarti H eh apa namanya? PR kuadrat ya. PR kuadrat dikali H dikali dengan gamma. Nah, sehingga kalau kita mau tahu berapa kenaikan atau penurunan kapiler, atau H itu kita bisa hitung dengan rumus ini. Itu dari sini. Kita kasih keluar H-nya, maka yang lain itu 2πr. R-nya karena di sini ada R kuadrat, di sebelah ada R, maka R-nya tinggal satu di bawah. Kemudian Pi-nya habis ya, habis. Maka sisa 2 sigma cos theta dibagi dengan gamma R. Seperti ini. Jadi kalau ditahu sigmanya, ditahu berapa ininya, ditahu
Agamanya ditahu jari-jari tabung, ya dapat H. Contoh, tabung gelas bersih berdiameter 3 milimeter dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Hitung kenaikan kapiler H apabila tegangan permukaan sigma itu sama dengan ini, Newton per meter. Diameter D-nya 3, berarti R-nya 1,5. Ya. Tabung gelas bersih itu maksudnya berarti dia tetanya sama dengan 0 ya. Kenaikan kapiler H di dalam tabung dengan diameter kecil dihitung dengan persamaan ini tadi ya. Sigma ada nilainya, theta ada, R ada ya dari D. Nah, sehingga bisa dihitung. Gamma kan umum. 1000 kilo berapa ya? Gamma itu bisa juga rho dikali gravitasi. Rho ada nilainya 1000, gravitasi ada ya. Bisa dikali R, ini 2 dikali sigma, kita dapatkan kenaikan atau penurunan kapilernya itu 0,01 meter atau 1 cm di tabung ya. Kalau satuan ini SI ya, satuan SI. Kalau satuan MKS, sigma konversi ke satuan MKS kilogram force per meter Newtonnya dikonversi ya. Nah, sehingga ini kan tadi cos tetanya tidak ada, jadi hitungannya tinggal ini 2pi ya. Nah, gamma. Nah, ini karena pakai MKS, maka gamma itu kan kalau pakai MKS itu 1000 kilogram force ya per meter kubik ya. Nah, itu. Nah, jadi ini 1000 langsung saja. Nah, dikali dengan R. Dapat juga sama ya. Nah, kemudian tekanan uap. Silakan ini zat cair yang terbuka pada gas akan mengalami penguapan ya. Kenapa penguapan terjadi? Karena molekul zat cair itu bergerak, selalu bergerak ya. Nah, karena dia selalu bergerak, maka beberapa itu akhirnya ada yang terlepas ya. Ada punya kekuatan untuk melepaskan diri dari tarikan molekul yang ada di sekitarnya. Dan dia berpindah ruang yang ada di atasnya. Inilah yang disebut dengan penguapan. Ya, jadi laju penguapan tergantung pada perbedaan energi molekul antara zat cair dan gas yang ada di atasnya ya. Nah, misalnya ini zat cair, di atas ini udara atau gas ya. Laju penguapannya tergantung dari perbedaan energi antara molekul di air dan molekul di udara. Suatu zat cair dalam suatu ruang tertutup dengan udara di atasnya pada temperatur konstan. Beberapa molekul zat cair yang punya energi tinggi ya, jadi yang ada di sini molekul-molekulnya yang punya energi tinggi, ya, itu dia bisa melepaskan diri ke atas, bergabung dengan molekul udara. Ya, semakin banyak molekul zat cair bergabung dengan udara di atasnya, tekanan akan naik. Akibatnya, ya jadi tekanan di sini jadi naik. Ya, akibatnya beberapa molekul uap akan kembali. Jadi ya karena dia tekanannya menjadi besar di sini, akhirnya ada yang kembali lagi ke air ya. Kembali ke zat cair yang ada di bawahnya. Pada suatu saat ya jumlah zat cair yang masuk ke udara itu akan sama dengan jumlah molekul gas yang kembali ke zat cair. Pada keadaan tersebut dicapai kondisi kesetimbangan dan udara di atas zat cair ini menjadi jenuh ya dengan uap air. Tekanan yang bekerja pada permukaan zat cair disebut dengan tekanan uap jenuh. Awalnya tekanan atmosfer, bila tekanan udara dikurangi, yaitu dengan mengeluarkannya, maka pada tekanan tertentu zat cair mulai mendidih dan menguap, dan disebut tekanan uap zat cair pada temperatur tersebut. Penguapan akan terjadi sampai tekanan zat cair di bawah tekanan uap jenuh, zat cair tersebut pada temperatur yang diberikan. Jadi ini tekanan uap jenuh ya, zat cair, ada air raksa, ada minyak tanah, alkohol, bensin. Masing-masing untuk satuan MKS dan satuan SI. Tekanan uap jenuhnya masing-masing. Nah, kalau kita lihat dari terkait temperatur, ya, nah, itu mempengaruhi tekanan uap jenuh. Nah, ini MKS, ini SI, ya. Jadi semakin ini semakin besar temperaturnya, semakin besar tekanan uap jenuhnya juga.
Oke, ya. Ini sudah habis materi kita. Ada ini tugas, tapi eh saya coba lihat apakah di bobot penilaian itu sepertinya di bobot penilaian itu hanya UTS, UAS dan praktikum, ya. Nah, jadi ini latihan saja, ya. Jadi ini latihan di rumah ya. Nah, sebisa mungkin dikerjakan untuk menguji pemahaman adik-adik, untuk melatih diri untuk menghadapi ujian nanti. Ya, latihlah dirinya sedini mungkin mulai dari sekarang mengerjakan soal satu hari ini, besok kerja soal dua, soal tiga. Kalau ada kerjakan ya. Pasti nanti beda hasilnya, beda anunya bagi yang biasa mengerjakan soal dengan yang tidak biasa mengerjakan soal. Di sini juga adik-adik kalau kalian coba ada yang didapat dari mana ini ya, dapat dari mana adik-adik akhirnya mencari, memperkaya materinya, akhirnya mengerti ya. Itu. Jadi mohon ini dikerjakan. X-Y itu pakai stambuk. Jadi X Y itu dua angka stambuk terakhir ya. X-nya dua angka kedua sebelum terakhir, Y angka terakhir ya. Z ternyata ada Z juga ya. Berarti X, Y, Z itu tiga angka terakhir ya. Berarti Z yang paling akhir. Oke. Ya, silakan ini nanti. Ini materinya ada di sekolah, boleh di-download. Oke, jadi masih ada waktu 12 menit saya mau pakai untuk absen. Ada pertanyaan dulu sebelum kita absen? 10 menit. Ada? Kalau tidak ada, saya stop ini. Saya mau buka absen di sekolah. Stop share ya. Saya buka dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Oh. Eh, bentar dulu. Oke. Andi Ferhan, Hadir, Bu. Abdillah, Hadir, Bu. Adam Darmansyah, Hadir, Bu. Afrizal Nur, Afrizal tidak hadir ya. Ahmad Zaki, Ahmad Zaki tidak hadir. Ahmad Torik, Ahmad Torik tidak hadir. Aisyah, Hadir, Bu. Andi Muhammad Syahrifki, Iya hadir Bu. Andi Muhammad Fajri, Andi Muhammad Fajri tidak hadir ya. Andi Muhammad Naufal, Hadir, Bu. Antonius Febrian, Hadir, Bu. Arwansyah, Arwansyah Arsyad tidak hadir ya. Baso Hasbi, Baso Hasbi tidak hadir. Emir Mukminin, Emir Mukminin tidak hadir ya. Eurici Emeraldi, Hadir, Bu. Bu, bakso Asmi I- Habibie hadir, Bu. oh Iya, Ricci nggak hadir, bisa Bu. tadi. Tahun. Emir, Emir Mukminin tidak ada ya. Baso hadir.
Emir Mukminin tidak hadir. Eurici, Hadir, Bu. Fabio, Hadir, Bu. Fadli, Fadli Ariandi, Hadir, Bu. hadir. Oke. Firda Iya, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Gabriel Morea, Hadir, Bu. Gloria Bintari, Hadir, Bu. Izzah Mutia, Hadir, Bu. Johan Renald, Hadir, Bu. Justin Arthur, Hadir, Bu. Kristianto, Sab- Hadir, Bu. Kris- Laura Balkis. Hadir, Bu. Oke, ini saya save ya. Save. Oke, berikutnya Marsyanda. Marsyanda. Muhammad Farham. Hadir, Ibu. Muhammad Dwi Kurniawan. Hadir, Bu. Muhammad Faiz Alif. Hadir, Bu. Muhammad Firsyah. Hadir, Bu. Muhammad Nur Alim. Muhammad Nur Alim. Hah? Muhammad Nur Alim Bahri hadir ya. Muhammad Rahmat Bangsawan. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Adrian. Hadir, Bu. Muhammad Ansari. Hadir, Bu. Muhammad As'ad. Muhammad As'ad. Fatur Rahman. Tidak hadir ya. Muhammad Fadlan. Muhammad Fadlan. Tidak Hadir, Bu. hadir. Hah? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Muhammad Nur Anugrah. Muhammad Nur Anugrah. Tidak hadir. Muhammad Rafli. Hadir, Bu. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki Muallah. Tidak hadir. Naufal Ahmad. Naufal Ahmad Fatoni. Tidak hadir. Nurholis. Nurhalis. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nur Misbah. Nur Hadir, Misbah. Bu. Nurul Ainun. Hadir, Bu. Ririn Kurnia. Ririn. Ririn Kurnia tidak hadir ya. Rizal. Hadir, Ibu. Rizky. Rizky Chandra. Hadir, Bu. Rivaldi Asra. Hadir, Bu. Satma. Hadir, Bu. Satrio. Iya, hadir, Bu. Oke, ini saya save. Satria Immanuel. Hadir, Bu. Siti Ainun. Nisa. Hadir, Bu. Suci Safitri. Hadir, Bu. Wilfrido. Hadir, Bu. Yulian. Hadir, Bu. Hadir. Yusril. Hadir, Bu. Oke. Saya save. Oke, selesai. Ya, terima kasih bagi yang sudah mengikuti perkuliahan kita dengan fokus. Mudah-mudahan dapat manfaatnya, dapat ilmunya. Apabila ada saya salah menyampaikan atau salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada chat. Siapa? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.